Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para sahabatku petani walet dimanapun Anda berada. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan kesehatan, mendapatkan keberkahan jalan, serta RBW kita senantiasa dilimpahi rizki, rahmat, dan bisa terus berkembang sebagaimana yang telah kita harapkan. Tapi tentunya dalam kesuksesan sebuah RBW itu tidak terlepas dari usaha, ya, usaha. Karena walaupun kita berpatokan dari faktor rezeki itu juga perlu kita usaha. Kalau kita tidak usaha, hanya menunggu dan berharap, maka rezeki itu tidak mungkin datang. Nah, baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi sedikit tips supaya RBW yang kita bangun itu bisa berkembang. Terlebih lagi bagi teman-teman yang berniat baru mau membangun RBW. Jadi pas kalau menemukan tutorial ini, bagi teman-teman yang baru ingin membangun, itu bisa mengikuti trik ini. Baiklah, bagi teman-teman semua yang baru bergabung, jangan lupa terus dukung dan kembangkan channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share videonya jika dirasa bermanfaat. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan rahmat rizki, ya, dari Allah SWT atas kebaikan yang telah kita bagikan. Baiklah, yang pertama, jika kita berniat ingin membangun sebuah RBW, itu tentunya tidak terlepas kita harus mengetahui serta menguasai dulu apa sih burung walet itu sebenarnya, kemudian habitatnya di alam itu seperti apa, supaya kalau kita sudah menguasai itu, kita mudah menerapkan pada bangunan kita. Baik, jadi sebenarnya burung walet itu menurut penelitian yang sudah dilakukan itu oleh jurnal Unfat, ya, dari jurnal Unfat, saya kutip dari sana, itu sebenarnya burung walet itu memiliki dua habitat, ya. Ada dua habitat. Habitat yang pertama burung walet itu ialah habitat mikro, dan yang kedua habitat makro. Apa itu habitat mikro? Baik, jadi habitat mikro itu merupakan tempat burung walet itu berkembang biak, kemudian membuat sarang, kemudian beristirahat, ya. Jadi dia ada tiga. Yang pertama itu tempat burung itu berkembang biak, membuat sarang, dan untuk dia beristirahat, ya. Jadi habitat mikro ini itu ada dua lagi. Ada yang secara ilmiah atau alamiah, ya. Sorry, bukan ilmiah tapi alamiah. Kemudian ada habitat mikro buatan. Kalau alamiahnya apa? Jadi habitat alamiahnya itu merupakan habitat dia di alam. Kalau di alam kan biasanya burung walet ini tempat tinggalnya itu di dalam goa, ya, di dalam goa atau di tebing-tebing, pegunungan atau bebatuan. Kemudian kalau habitat buatannya itu, ya, seperti RBW kita. Nah, di RBW kita itu termasuk habitat buatan, ya. Kemudian habitat makro itu tempatnya, ya. Habitat mikro tadi itu masalah habitat alamiahnya. Kemudian untuk makronya, yang kedua tadi, habitat makronya itu merupakan habitat di mana burung walet itu mencari pakan, ya, untuk dia memperoleh asupan makanannya. Jadi habitat makronya itu misalnya itu seperti tempat-tempat yang agak basah atau bisa dibilang danau, kemudian sawah, kemudian hutan, ya. Jadi kenapa burung itu, walet inilah khususnya, itu sangat menyenangi daerah-daerah
perkebunan, daerah-daerah hutan, daerah-daerah pertanian, ya. Misalnya di kebun kelapa sawit atau di daerah-daerah sawah-sawah. Kemudian di hutan-hutan, ya. Karena di sanalah mereka bisa memperoleh asupan makanan yang cukup untuk menghidupi bisa dibilang koloninya, ya, bisa menghidupi koloninya, sehingga dia senang untuk terus tinggal di sana dan berkembang biak di sana. Oke, jadi dari dua habitat ini itu bisa kita kaitkan, ya, bisa kita kaitkan kalau kita hendak membangun sebuah RBW dari dua habitat ini. Jadi yang pertama habitat mikro. Habitat mikro itu merupakan habitat tempat tinggal, ya, masalah tempat tinggalnya. Kemudian habitat makronya itu masalah pakannya. Jadi habitat makro ini habitat yang tidak bisa kita robah, tapi habitat mikro itu sedikit bisa kita berikan sentuhan atau bisa kita robah. Kenapa? Karena kita kalau dalam habitat mikro itu memindahkan burung walet alam ke rumahan atau memindahkan burung walet tetangga ke rumah walet kita. Tapi kalau habitat makro itu tidak bisa kita rubah, cuman bisa kita bantu dengan pemberian pakan buatan, ya. Jadi yang pertama kalau kita kaitkan itu kembali lagi ke RBW kita. Maka bagaimana caranya? Kita harus men-setting di dalam RBW itu hampir menyerupai habitat alamnya. Dari suhu misalnya. Dari suhu kita harus minimal menyamai dengan di habitat alamnya. Berapa suhu idealnya, ya. Kemudian kelembapannya. Setelah kelembapan baru pengaturan tata ruangnya. Tata ruang di dalam ruang inapnya. Kemudian juga akses dia untuk masuk dari LNB sampai ke void sampai ke lar. Itu juga harus kita sesuaikan. Kalau di alam seperti apa? Ada voidnya kah? Ada larnya kah? Ada. Biasanya di dalam gua itu terdapat lagi bilik-bilik batu. Nah, itulah yang dibilang ruang inap. Kemudian ada lorong. Nah, itulah biasanya yang dibilang void. Kemudian ada lubang di tebing atau lubang untuk dia masuk, maka itulah yang dibilang LNB. Jadi itu sudah harus kita set minimal. Itu intinya buat burung walet itu senyaman mungkin untuk akses keluar dan masuk RBW kita. Selanjutnya, setelah itu semua kita lakukan, baru kita masuk ke pengaturan suara atau sound systemnya, dari penataan speakernya. Biasanya kalau di dalam gua suara itu menimbulkan efek gema. Cuma gemanya itu gema dari suara walet itu sendiri. Tapi kalau di RBW jangan terlalu dominan menimbulkan efek gema. Karena apa? Kita menggunakan suara pancingan, bukan suara asli dari burung itu, tapi suara pancingan yang kita putar melalui MP3 atau ampli kita, ya. Jadi itu juga harus diperhatikan saat pemasangan speaker inap, tarik dan panggil itu jangan menimbulkan efek gema. Usahakan setting sebagus mungkin, ya. Maka insya Allah kalau semua itu sudah bisa kita tangani, RBW itu akan sukses. Jadi yang pertama kalau RBW ingin sukses itu minimal samakan RBW itu dengan habitat asli burung walet, habitat mikronya. Yang kedua, usahakan habitat makro itu tercukupi. Artinya di daerah RBW yang akan kita bangun atau RBW kita itu dekat dengan hutan, dekat dengan perkebunan kelapa sawit misalnya atau karet misalnya, dekat dengan pertanian, entah itu pertanian untuk padi atau segala macam, itu dekat. Karena biasanya di tempat-tempat inilah walet itu suka bergerumpul, ya, suka berkoloni untuk mencari makan. Jadi kalau seandainya RBW itu ada di daerah itu, maka itu otomatis walet itu mudah untuk menetap dan bertinggal di daerah itu. Karena alasannya apa? Alasannya dia mudah mendapatkan pakan, tidak perlu jauh-jauh mencari pakan. Jadi kalau teman-teman ingin membangun RBW lagi atau bahkan baru mau membangun, maka perhatikan dua faktor habitat walet ini, yaitu habitat mikro dan habitat
makro. Maka insya Allah setelah ini kita usaha di bidang wallet ini seperti yang sudah mengkaji di 2 habitat ini, insya Allah pasti rezeki kita itu akan datang. Karena apa? Kita sudah menyamai kemauan burung walet ya teman-teman. Oke, hanya itu sedikit tips yang bisa saya sampaikan. Terus ikuti SHD Channel. Kedepannya kita akan berbagi lagi masalah trik-trik supaya RBW itu tidak gagal ya, khususnya di daerah-daerah sentral. Jadi nanti akan saya share terus bagaimana triknya, kemudian bagaimana cara kita memancingnya supaya dia betah di dalam RBW kita atau minimal dia menetap di sana. Jadi terus akan saya share karena tujuan saya di sini hanya berbagi. Saya tidak mengguruin ya, saya tidak mengguruin, tapi hanya berbagi. Tujuannya agar kita sama-sama sukses di bidang perwaletan. Jadi kalau ada kritik, saran, silakan sampaikan di kolom komentar di bawah. Tapi sampaikanlah dengan cara yang sopan. Jangan saling menjatuhkan. Karena kalau kita saling menjatuhkan, maka suatu saat kita akan dijatuhkan oleh Allah juga. Karena Allah itu maha tahu ya. Jadi tujuan saya, lillahi ta'ala itu hanya berbagi, bukan menggurui. Kalau ada pertanyaan, saran, silakan sampaikan. Bagi teman-teman yang baru bergabung, terus support SHD Channel agar terus bisa memberikan hal-hal yang bermanfaat khususnya di bidang perwaletan. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.